Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan tema minggu, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bergantian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, kau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 tambah ayat 3. Berapa lama
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon kepadanya keampunan dosa-dosa kita. Kita saat teduh dan berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang ke-7 dan hukum Taurat yang ke-8. Demikian hukum Tuhan. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 ditambah ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus menginginkan damu
Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saat ini Bapa, kami sudah datang di hadapan-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu. Dan kami merindukan kebenaran firman-Mu boleh disingkapkan kepada kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Terambil dari Injil Markus pasal 12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 34. Saya akan bacakan nats firman Tuhan ini dan Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya di dalam hati. Di bawah perikop hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyapa kita semua, Shalom. Saya bersyukur karena sekali lagi diberi kesempatan. Kalau saya tidak salah bulan Juli yang lalu saya sempat juga berkhotbah di tempat ini, dan kembali lagi pada hari ini Bapak Ibu bisa berbagi kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Saudara-saudara, kalau kita meneliti akan Markus pasal 11, pasal 12 ini sebenarnya, di sana kita melihat satu keketatan situasi. Ada ketegangan, ada nuansa pertentangan di sana antara ahli-ahli Taurat, para pemuka agama di tengah-tengah orang-orang Yahudi dengan Yesus sendiri. Bapak Ibu tahu beberapa narasi ini Markus menghadirkan kita situasi itu. Terutama ini respons daripada orang-orang Yahudi setelah Yesus membersihkan bait Allah. Ketika Dia dengan berani mengusir orang dari hal di mana mereka jual beli di sana. Dan ada ketegangan di antara para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tentang sosok ini. Kenapa dia begitu berani? Kenapa dia begitu lantang untuk melakukan hal-hal seperti itu? Dan di dalam konsepnya mereka, tindakan Yesus yang seperti itu, yang terlalu berani seperti itu bentuk tindakan peremehan tentang Allah dalam pemahaman para pemuka agama Yahudi, Bapak Ibu. Maka setelah kejadian itu, kalau kita baca misalnya pasal 11, khususnya di dalam ayat yang ke-18, kita tahu di sana ada semacam rapat, ada semacam pertemuan para pemimpin agama, bagaimana sikap mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Maka tidak heran mereka menyusun strategi, mereka menyusun satu taktik bagaimana supaya orang ini harus dibelenggu. Bagaimana supaya orang ini harus dibinasakan. Bagaimana supaya orang harus
orang ini harus dihentikan dari pengajarannya, dari tindakannya, dan segala apa yang dia hadirkan di tengah-tengah kita. Maka tidak heran beberapa narasi itu Bapak Ibu, ada orang-orang Saduki datang bertanya tentang dia, khususnya tentang kebangkitan. Dan tujuan daripada pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan itu hanya satu. Bagaimana caranya supaya dia boleh jatuh? Bagaimana caranya supaya Yesus di dalam memberi jawab tentang pertanyaan-pertanyaan mereka itu, mereka bisa mendapatkan kesalahan dari jawaban-jawaban yang dia berikan. Dan hal itu akan menjadi pegangan bagi mereka untuk menggiring dia di meja pengadilan. Itu kira-kira. Jadi tidak heran juga Bapak Ibu kalau misalnya di dalam teks kita ada seorang ahli Taurat di situ yang datang kepada Yesus dengan berani memberikan pertanyaan. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan yang tulus. Beberapa narasi ini yang kita baca di dalam pasal 12 ini, mereka menghadirkan pertanyaan itu bukan dengan ketulusan, tetapi ada maksud tertentu untuk menjebak Yesus. Dan misalnya di dalam Matius sebenarnya ada ayat yang sejajar dari pembacaan kita ini. Di dalam Matius pasal 22 dan juga di dalam Lukas pasal 10 Bapak Ibu. Di situ Matius dan Lukas itu berani berkata bahwa tujuan pertanyaan itu sebenarnya mencobai dia. Jadi memang di dalam tulisan Markus ini dia hanya mengatakan bahwa ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Tapi di teks yang lain yang sejajar misalnya di Matius itu langsung dengan cara yang tegas bahwa orang itu datang bertanya kepada Yesus dengan tujuan mencobai dia. Dan Bapak Ibu kita tahu bahwa Yesus tidak pernah kehabisan akal memberikan jawaban-jawaban yang lugas dan tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok ini. Termasuk di dalam pembacaan kita ini. Dia memberikan penegasan di situ. Ketika orang itu bertanya, hukum mana yang paling utama? Karena di dalam pikiran orang-orang Yahudi Bapak Ibu, hukum-hukum itu, perjanjian lama itu misalnya hukum-hukum Taurat itu sebenarnya bukan hanya 10 titah itu sebenarnya. Kalau misalnya kita baca para ahli, para penafsir berkata bahwa lebih daripada 600 sebenarnya kalau diurai semua hukum-hukum itu sebanyak itulah banyaknya. Dan karena terlalu banyak seperti itu, mungkin di dalam kehidupan orang-orang Yahudi sendiri mereka memberikan semacam penggolongan terhadap hukum-hukum itu. Dan ada di dalam pikiran mereka yang paling penting, yang paling nomor satu, yang paling terdepan, mungkin bagian-bagian tertentu. Nanti di dalam bagian kita ini, yang kita baca ini, kita tahu nanti pikiran ahli Taurat ini. Bahwa di dalam pikiran mereka, mayoritas daripada orang-orang Yahudi ini, berpikir bahwa hal yang terutama di dalam hukum-hukum itu, yaitu hukum tentang bagaimana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa dibaca. Karena itu bisa dilihat, karena itu bisa langsung dinilai oleh orang yang melihat mereka ketika mereka mengambil kurban, memotong binatang lalu mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Itu bisa dilihat oleh kacamata manusia secara langsung. Dan di dalam pikiran mereka mungkin itu adalah hukum-hukum yang terutama, yang paling terdepan untuk kita laksanakan sebagai orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan. Lalu mereka melontarkan pertanyaan ini kepada Yesus, apa hukum yang terutama? Nah Bapak Ibu, jawaban Yesus, dia memberikan satu rangkuman terhadap semua hukum-hukum Allah ini. Itu dirangkum dalam dua hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang sejajar dengan itu, yang sama dengan itu, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi rangkuman dari semua hukum-hukum Allah itu terpatri dalam dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia. Apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam bagian ini Bapak Ibu? Sebenarnya sebelum dia merangkum itu, dia mengingat ada ayat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 yang disebut oleh orang itu adalah semanya orang Israel. Sema orang Israel itu artinya apa? Pengakuan iman orang Israel. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang esa. Esa itu Bapak Ibu, artinya itu, kata esa itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu echad ya. Echad itu apa? Itu bentuk kesatuan dalam esensi, tetapi tidak menyangkali tentang kepelbagaian pribadi dalam Allah yang esa itu. Itu dia. Makanya di dalam pengakuan iman kita seperti tadi itu, sebelum khotbah ini, ada pengakuan iman. Pengakuan iman yang seperti apa? Aku percaya kepada Allah Bapa.
yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Lalu aku percaya kepada Yesus Kristus. Lalu terakhir aku percaya kepada Allah Roh Kudus. Itu pengakuan iman, Bapak Ibu. Itu adalah rumusan daripada pengakuan iman itu. Dan ini tujuan Yesus di sini untuk melawan berbagai macam pikiran di luar sana tentang Allah-Allah yang banyak begitu. Maka dia menegaskan di sini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah yang murni, Allah yang jujur, Allah pemilik segala-galanya. Dan itu adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang echad, satu secara esensi, tetapi berkeberadaan di dalam 3 pribadi. Karena kata echad itu sendiri Bapak Ibu digunakan juga ketika misalnya firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sana dikatakan kan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata satu di sana juga memakai kata echad. Apa artinya itu? Kesatuan yang tidak meniadakan kepelbagaian di dalam pribadi-pribadi itu. Suami dan istri itu, laki-laki dan perempuan itu 2 pribadi. Dan kedua pribadi ini tidak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Meskipun dikatakan bahwa mereka satu di dalam kesatuan pernikahan itu. Nah itu dia. Kata yang sama yang diungkapkan oleh Yesus ini juga dipergunakan di situ. Tuhan itu echad. Tuhan itu esa. Artinya mempertentangkan dengan ilah-ilah yang ada di sekitar mereka. Karena bangsa-bangsa di sekitar mereka itu menyembah ilah-ilah lain. Dan Yesus menegaskan akan monoteisme, sifat monoteisme daripada Allah itu sifat monoteis yang trinitarian. Bukan monoteis yang unitarian. Jadi ada 2 jenis itu Bapak Ibu. Nah Yesus mengatakan ini bahwa hukum yang utama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang telah menyatakan cinta kepada kita. Sebelum manusia menyatakan cintanya kepada Tuhan Bapak Ibu, dia harus mengerti bahwa sebenarnya soal kasih cinta itu mulanya dari Allah. Asal mula daripada cinta kasih itu bukan dimulai dari diri manusia. Bukan. Manusia tidak pernah memikirkan cinta kepada Allah. Tidak pernah Bapak Ibu. Tapi yang pertama asal mula daripada cinta kasih itu yaitu dari Allah. Allah yang mengasihi manusia. Jadi sebelum manusia mengasihi Allah, terlebih dahulu dia mengerti bahwa Tuhanlah sumber cinta kasih itu. Makanya dalam Kidung Jemaat 381 itu Bapak Ibu. Ada lagu di sana ya. Yang maha kasih yaitu Allah, yang maha kasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Itu fundamental itu. Cara memikirkan tentang Allah itu kita harus tahu bahwa bukan manusia yang memikirkan atau melakukan cinta kepada Allah. Bukan Bapak Ibu. Asal mulanya itu adalah Allah yang mencintai manusia. Makanya di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi itu poinnya Bapak Ibu. Sebelum seseorang mengasihi Allah, dia harus tahu dulu bahwa dia terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Dan cinta kasih Allah yang luar biasa itu mewujud di dalam apa? Di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ketika dia rela meninggalkan takhta yang mulia di surga, mengambil rupa manusia menjadi daging sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Karena dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah Tuhan. Dan dia juga sekaligus sebagai manusia. Itu kan doktrin tentang pribadi Yesus itu. Yang memiliki dwi natur. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Jadi sekarang yang sedang berhadapan dengan ahli Taurat ini, yaitu dirinya. Sebenarnya dia itu adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu yang telah mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta kepada manusia. Jadi yang sedang berhadapan dengan ahli Taurat ini dirinya sendiri. Dan dia mengungkapkan itu. Bahwa sebenarnya kalau engkau mengerti tentang cinta kasih Allah, maka engkau merespons akan cinta kasih Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara engkau mengasihi Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Seperti dikatakannya di sana tadi ya. Kasihilah, ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu semacam sikap totalitas Bapak Ibu. Sebuah sikap komitmen yang total kepada Tuhan. Karena dia mengerti bahwa dia terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Apa yang bisa diberikan kepada Allah selain daripada totalitas seluruh kehidupan ini untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada hal yang bisa kita berikan kepada Allah sebagai wujud respons kita terhadap cinta kasih Allah. Tidak ada.
Kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah itu nilainya tidak terkira. Nyawa, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Maka Tuhan Yesus berkata kepada, kasihilah Tuhan Allahmu. Seperti apa cara mengasihi itu? Secara total. Akal budimu, pikiranmu, keberadaanmu, kekuatanmu, segala sesuatu apa yang engkau miliki, yang engkau punya, engkau berikan kepada Tuhan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Nyatakanlah cintamu itu kepada Tuhan. Seperti itu. Karena cinta Allah yang Dia berikan kepada kita tak terkira. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, apalagi yang lebih besar daripada cinta Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus ini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Dia pernah berkata kan, tidak ada kasih yang lebih besar di dalam dunia ini daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Enggak ada. Mau cari di mana di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada yang setinggi itu. Tidak ada yang melebihi kasih seperti itu. Ada orang memberikan diri bagi sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Yang Yesus lakukan bentuk cinta yang sungguh-sungguh murni itu. Dia tidak hanya mati bagi sahabat-sahabatnya. Dia tidak hanya berkorban memberikan nyawanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak. Bahkan orang yang memusuhi Dia sekalipun, Dia berikan nyawanya bagi mereka. Termasuk kita. Paulus katakan, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita ini disebut sebagai seteru daripada Kristus. Jadi orang-orang yang berada di dalam kondisi bermusuhan dengan Yesus, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, bagi mereka pun Allah itu berkorban, Yesus itu berkorban. Makanya dia sangat beralasan ketika dia berbicara di dalam bagian ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, segala macam keberadaanmu. Kasihilah Tuhan. Apa artinya itu? Menempatkan Tuhan lebih utama dari segala-galanya di dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu. Itu poinnya. Bagaimana menempatkan Tuhan segala-galanya? Artinya di dalam cara hidupmu engkau harus menghargai Tuhan. Dalam detail perjalanan hidupmu engkau harus menunjukkan penghargaanmu kepada Tuhan. Jangan menjalani hidup secara sembarangan. Jangan menjalani hidup sesuka hati Bapak Ibu. Tapi anggaplah bahwa engkau sekarang hidup di hadapan Tuhan. Ada istilah yang namanya coram deo. Istilah Latin. Coram deo. Jadi orang-orang Kristen ini hidup coram deo. Coram deo itu apa? Di hadapan Allah. Engkau melangsungkan seluruh perjalanan hidupmu di hadapan Allah. Tidak ada sejengkal pun dari cerita hidup kita yang terjadi di luar daripada kontrol Allah. Dia tahu semuanya. Dia tahu segala-galanya. Narasi hidup kita dia tahu. Perjalanan hidup kita dia tahu. Maka oleh sebab itu Yesus katakan, pujilah Tuhan, cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap keberadaan hidup. Dan cinta kepada Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu, dia ungkapkan di sini, ada paketannya. Ada sisi lain lagi yang harus bisa diterjemahkan di dalamnya. Cinta kasih kepada Tuhan itu harus bisa diejawantahkan di dalam cara mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti apa? Nah, kita belajar dari Kristus sendiri. Bahwa dia mengasihi orang itu dengan sungguh-sungguh. Tanpa syarat Bapak Ibu. Seringkali manusia ini kalau misalnya mengasihi sesamanya, kadang-kadang itu biasanya dilandasi oleh satu pikiran bahwa nanti orang itu pun bisa membalaskan kebaikan-kebaikan cinta yang saya berikan kepadanya, bisa saya dapatkan kembali. Tapi Tuhan mengasihi isi dunia ini tanpa syarat. Tanpa syarat. Ada seorang pendeta di Malang itu di Jawa Timur, Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya. Dia mengarang satu lagu Bapak Ibu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kecakapanmu, dia memilih engkau. Bukan. Makanya sebenarnya minggu lalu kan kita mengingat reformasi. Apa itu reformasi? Reform, bentuk diulang. Jadi dibentuk ulang. Cara memandang kebenaran itu harus ditata ulang kembali. Itu yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Ketika soal-soal seperti ini, ada pihak-pihak tertentu yang menyelewengkan pengajaran tentang itu. Dia berani mati Bapak Ibu.
Dia berani memberikan hidupnya, seandainya pun di situ dia harus dijatuhi hukuman di situ. Dia siap demi kebenaran ini. Artinya apa? Cintanya kepada Tuhan itu menghanguskan hatinya. Dia nggak tahan kalau ada kebenaran itu diselewengkan. Itulah bentuk cinta kasih Tuhan, cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan itu juga harus bisa diterjemahkan di sisi yang lain. Di sisi yang lain seperti apa? Cinta kepada Tuhan itu bisa diterjemahkan, yaitu melalui cinta kepada sesama manusia. Cinta kepada sesama seperti apa modelnya Bapak Ibu? Bukan cinta dalam bentuk ya kita memberi. Ada banyak orang itu memahami kalau bicara tentang cinta bagi sesama itu bisa diterjemahkan dalam memberi. Tidak selalu Bapak Ibu. Memang betul bahwa salah satu aktualisasi daripada cinta itu yaitu memberi. Betul. Tapi tidak melulu ke situ pengertiannya Bapak Ibu. Kalau dikatakan mencintai sesama sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau bicara tentang cinta kepada sesama, itu berkaitan tentang masalah jiwa. Masalah jiwa orang-orang yang di luar sana. Terlalu banyak orang di luar sana menunggu antrian untuk harus dihukum di dalam hukuman kekekalan Bapak Ibu. Dan Yesus menegaskan tugas orang-orang percaya untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk mewartakan Injil kasih karunia itu. Itu tugas kita. Saya sendiri bukan anti pada aksi-aksi sosial ya, atau misalnya semacam bentuk-bentuk pengasihan dengan cara apa? Memberi kepada orang. Itu juga baik kalau misalnya kita mampu lakukan. Tapi hal yang paling esensi sebenarnya, hal yang paling penting sebenarnya soal cinta kita kepada sesama itu adalah kita mengasihi jiwanya. Jangan sampai dia nanti kelak pada penghakiman akhir, dia masuk ke dalam neraka, dia tersiksa dalam penghukuman yang kekal, dan itu kasihan sekali. Kamu yang sudah menerima cinta kasih Tuhan itu, kasih sesamamu itu dalam cara apa? Wartakan kepadanya, beritakan kepadanya jalan keluar Injil keselamatan yang mengangkat dia dari keterpurukan karena dosa itu, supaya dia bisa beroleh jalan keselamatan di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi Yesus mengungkapkan ini. Ya, sangat sederhana menurut kita kalau misalnya kita hanya melakukan pembacaan yang sepintas ya. Oh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu kasihilah sesama manusia. Lalu seperti apa itu? Menerjemahkan kalimat itu. Itulah kesungguhan-kesungguhan kita. Di dalam mengasihi Tuhan ini, kita harus menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan, Bapak. Kita menjalani hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita menjalani kehidupan yang suka mengorbankan diri bagi Tuhan. Mengorbankan diri bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya teringat dengan seorang Mother Teresa, Bapak. Dia meninggalkan kenyamanannya di negara Georgia. Dia pergi ke Kalkuta, India. Ada satu kelompok kaum papa di sana, dia hadir di sana. Memberikan hidupnya. Bukan hanya soal mengasihi mereka, tidak. Tetapi dalam proses mengasihi orang ini, dia terus mengumandangkan, menyampaikan, memberitakan kabar sukacita itu. Yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi dunia ini. Dan itulah tugas pokok daripada orang-orang percaya. Makanya ada yang disebut dengan amanat agung itu Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 itu amanat agung. Dan itu kembali diulang oleh Yesus dalam kisah para rasul. Sebelum dia naik ke surga dia ingatkan itu. Kamu punya tugas loh. Di tengah-tengah dunia ini kamu sebagai orang yang percaya kamu punya tugas. Tugasmu apa? Dalam menyatakan cinta kepada sesama kamu harus menyampaikan berita kasih karunia. Di mana itu? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kalau soal mengaktualisasikan cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, itu tidak perlu jauh-jauh. Mulai dulu di dalam keluargamu. Mulai dulu di dalam isi rumahmu. Lalu beranjak keluar ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman beriman, teman-teman seperjuangan, teman-teman seiman. Lalu baru keluar sana, ke ujung bumi, kepada orang-orang yang masih belum merasakan cinta kasih Tuhan itu. Wartakanlah kemurahan Tuhan itu bagi mereka. Yesus menyimpulkan hukum ini. Hukum yang paling utama di dalam dunia ini. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Akhirnya apa yang terjadi?
Di akhir itu kita melihat perubahan konsep daripada ahli Taurat itu. Setelah Yesus memberikan jawaban itu, ayat 33 dikatakan, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya dia mengambil kesimpulan setelah Yesus membongkar cara berpikirnya yang salah, dan dia mengubah pemikiran itu, akhirnya dia setuju dengan apa yang Yesus katakan. Dan apa reward yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus nyatakan kepadanya. Di ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Setelah engkau punya pengertian yang seperti ini, sedalam ini, maka aku nyatakan engkau itu dekat dengan kerajaan Allah. Tinggal sekarang eksekusi, lakukan, kerjakan itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Mengasihi orang lain itu adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dengan mengabarkan mereka berita Injil kasih karunia yang boleh memberikan pengharapan bagi mereka. Orang-orang yang sudah terpuruk di dalam dosa dan hukumannya, mari angkat mereka. Seperti yang Yudas katakan di dalam surat Yudas mengatakan, rampaslah mereka dari api, karena mereka ada di dalam kesengsaraan yang kekal. Jangan sampai mereka jatuh di dalam penghukuman itu. Rampaslah mereka dari api. Beritakanlah berita kasih karunia itu. Berita Yesus Kristus yang mengasihi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terlebih di dalam kami belajar tentang kebenaran ini. Kami tahu Bapa bahwa kami terbatas. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, membimbing kami untuk terus menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga cinta kasih kami kepada sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita merespons firman Tuhan PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Indah
Marilah kita menghantar kurban persembahan syukur, dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.